Makanya ketika Anda meyakini aku akan mendapatkan ini, Tuhan akan memberiku, kan begitu terjadi. Tapi saat terjadi itu kowe malah bubrah, kowe malah menderita, kamu nggak bisa membuktikan bahwa itu sebenarnya kejadian yang kamu yakini itu. Kadang wongnya nggak ngerti, wis lali meneh karena mentalnya selalu berubah-ubah. Makanya di dalam tradisi Jawa disebut maneges. Itu daripada memikirkan, langsung dengan rasa ini dijatokno karo pikiran, dibayangke karepmu piye. Karena ketika nanti pengalaman itu terjadi, ya wes sesuai karo aku gitu loh. Tapi ketika Anda hanya berdoa dan sebagainya, itu masih terpisah dengan emosi. Atau Anda meyakini. Maneges tadi gimana, Mas? Maneges itu mind movie lah, kalau bahasa sekarang itu. Gimana tadi? Jadi langsung menggunakan emosi. Dan pikiran. Karena emosi itu lebih dikenal oleh alam kita. Misalnya kena jenengan langsung nyatokne emosi karo pikiran ki sing gelar. Sing wujude ABCD duwe mobil kan sing iso membentuk personanya kan pikiran. Pikiran, lisan, perasaan dijadikan satu. Jadi satu dong. Ya. Betul dong. Jadi tiga kekuatan ini harus menyatu. Tri Sastra Raya itu harus menyatu. Nah, ketika ini sudah menyatu, ya udah. Kenyataan. Jadi ketika jadi kenyataan, oke syukuri. Tapi nek iki saka lambe karo pikiran tok, mbosok kedadanya atau misalnya jenengan ndonga, duh Gusti, kula jenengan paringi rezeki ingkang lancar. Dilancarne tenan, iso mati sampean, Mas. Jadwalmu itu iso entek aku ngene lho. Iya ta? Tapi dilancarne karena Anda meyakini dan memikirkan itu. Atau Anda menyabda melalui kata-kata. Karena kata-kata itu seringkali juga mewakili pikiran lah setidaknya. Tapi nek antara iki ya toh, pikiran, antara ucapan dan hati itu jadi satu. Ketika terjadi, ya itu sesuai pengalaman yang otentik sing mbok karepke. Jadi karep itu harus benar-benar utuh. Sing mbok karepke piye itu kudu utuh. Nah, kadang karep itu hanya diisi oleh pikiran. Lah pikiran itu hasil atau disebut keinginan. Nek terlalu banyak tidak sesuai karep, mbok dikabul niku malah menjadi malapetaka bagi hidup kita. Karena Anda menyangkal kok ngene, kok rasa sesuai ngene. Nah, daripada kowe bingung langsung dialami ning nggone samadhi maneges itu. Terkadang ya pengalaman otentik kita itu, Mas, kadang sering sering dikerdilkan oleh ya guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita gitu, karena berbeda dengan yang dialami gitu. Nah, di posisi saat kemudian kita punya pengalaman autentik yang dikerdilkan oleh orang yang merasa dirinya lebih baik gitu ya, lebih maju konstruksi berpikirnya, pengalaman spiritualnya dan lain sebagainya karena usia dan seterusnya, itu kita harus bagaimana? Jadi begini, cara menyikapi itu karena kita berhubungan dengan masyarakat, kita harus membutuhkan namanya ngempan papan. Kemampuan ketika Anda tanggap dengan segala situasi dan kondisi, itu adalah kecerdasan kita. Ketika kita bisa menggunakan itu, hidup kita itu bisa lempeng. Karena dinamika ini selalu bergerak begini. Dan makanya kita harus memiliki kecerdasan untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi itu. Nah, kalau kita sudah terkena karma secara kolektif, yaitu mental yang sama, banyak orang yang mendiskreditkan bahwa ora tau nglakoni. Dia tidak ada orang yang benar-benar tahu orang itu mengalami apa tidak. Ya dirinya sendirilah yang mengalami. Tapi gara ada budaya idealisme tentang spiritual ini jalannya ini dibakukan. Yaitu persetujuan persepsi bersama tadi. Tapi kalau jenengan pengen merdeka, kuwi kudu iso ngempan papan, tanggap dengan situasi kondisi. Ketika Anda tanggap dengan situasi kondisi atau disebut ngempan papan, Anda sustainable, Mas, di dalam masyarakat. Karena budaya yang terjadi di era di dalam spiritual kita hari ini itu diikuti oleh orang-orang yang senengannya topo, itu terbawa pengaruh dari India. Yo gini loh, senengannya nyingkreh neng gunung, neng opo dan lain-lain. Itu yang paling berkembang dan sufi, nek menurutku loh ya hari ini. Jadi akhirnya idealitasnya wong spiritual itu nyingkur, mandireng dewi neng jero alas. Ya jagat iki negarane ra maju nek kabeh wong dadi pertapa, Mas. Makanya akhirnya di seorang tokoh baru ya, di era Mataram itu, yang menurutku Kanjeng Sunan Kalijaga itu langsung ngomong enak-enak topo yang rame. Topo yang rame itu tegasnya ya kamu kenal sebagai mindfulness. Jadi tujuannya gue topo, tujuannya kamu menyeimbangkan lagi status kestabilan seluruh fungsi tubuhmu itu agar kembali bisa makaryo, berkarya kepada kepentingan banyak orang. Tidak semua orang itu akan jadi pertapa. Itu idealitas yang dilakukan oleh yogin di India dan sufi. Akhirnya ada kata-kata menyirna kemelekatan topo, enak kata-kata sufi. Akhirnya gaya puisi sehingga bahwa dunia itu akan mengacaukan kita. Dunia itu gak kacau, kita yang mengacaukan dunia sampai hari ini.
Karena mental kita yang tidak dikendalikan dan tidak dikenali. Terus kita bilang bahwa bumi ini banyak masalah. Ya karena adanya kita sebagai manusia. Nah ini nek wong sing bilang seperti itu, ya biarin aja. Itu karma kolektif kita hari ini. Justru kita bareng-bareng ayo mulai mindset untuk merubah paradigma itu, agar manusia itu bisa menghargai, bisa toleransi terhadap setiap pengalaman dan perjalanan orang lain. Karena wong sing bener-bener terintelektualisasi menurutku setidaknya itu lebih bisa menghargai, Mas. Jadi aku jarang menemukan orang itu yang terintelektualisasi itu mendiskusi juga, paling enggak mau dia ngomong tuh ngeritik atau diskusi, tapi gak sampai ngejat, ngelek-ngelek. Jadi yang ikut kelas-kelas saya itu ya mohon maaf itu memang yang sudah ikut studi schooler gitu lah, schooler. Jadi memang orang-orang yang intelek. Jadi itu lebih cepat nompo dan lebih menghargai, paling teko ngeritik boleh menyumbangkan. Tapi nek masyarakat kita hari ini gak nyepelek, makanya aku sangat peduli untuk mengangkat mindset dengan merubah status gizi. Kita ajak mendemonstrasikan hal-hal yang membuat manusia itu terus meningkatkan kualitas. Itu yang hari ini tak gerakan. Terlepas diikuti apa orang. Uang nek sing ngene iki wis complicated. Urusan ekonomi wis complicated, urusan isone ngrasani uang dan lain sebagainya. Padahal di agama diajarkan untuk tidak ngrasani, berwibet mulai dhewe, Mas. Ketika nanti ikut acara, cenderung dia akan meluapkan emosi dia atas kegagalan dia mengalami kebahagiaan dari situasi yang ada di sekelilingnya. Nah itu rata-rata memang masyarakat yang kelas bawah begini. Makanya ayo kita bareng-bareng mengedukasi, merubah mindset secara kolektif. Ya hari ini mau ngomong soal negara ini, ngomong soal spiritual apa itu penting siji ekonomi ini oke dhisik lah, nimpuno dulu. Ini tercukupi dulu. Dan kebetulan nanti kita imbangi juga mengedukasi bahwa pentingnya menutrisi tubuh. Karena gen itu ternyata ketika saya amati itu cuma berpengaruh 20-30%. Sisanya itu gizi yang membuat uang itu bisa bertransformasi itu. Mbok yang spiritual. Makanya upawasa itu teknik luar biasa yang diajarkan orang Jawa itu untuk benar-benar meneliti dan selektif memasukkan sesuatu di dalam tubuh untuk mengkreasi tubuhnya sendiri, agar memiliki dampak yang luar biasa untuk kemajuan umat manusia. Upawasa itu upawasa, poso. Mangane di kan zaman dulu tuh gizi kita sangat langka kan itu di era Mataram baru itu wis jajahan gitu. Tapi zaman Majapahit oke karena omega 3-nya banyak karena ikan laut konsumsi kita. Hari ini kita banyak mengkonsumsi sesuatu yang bersifat negatif bagi tubuh kita. Terus dipaksa wae. Hanya gara-gara dia mengikuti lapar. Nek gak dilatih poso saka saiki cilaka. Bayangkan Mas, hidup kita hari ini hanya termakan oleh 3 industri. Farmasi, industri pangan sintetis, dan industri agama. Ketika jenengan itu dididik mangan geru gas loro sampean. Habis untuk menelan pil farmasi. Bukan saya mendiskreditkan banyak orang, tapi ayo kita bergerak untuk menjadi cerdas mengendalikan 3 ini. Ini dajjal menurut saya. 3 ini, maka mata kita tinggal 1 itu merem siji, karena dengan makanan yang tidak terkontrol kita menghancurkan tubuh kita. Dulu banyak orang mati karena kelaparan, hari ini karena kekenyangan, Mas. Ketika banyak kimianya rusak, si struktur kimianya. Akhirnya konsumsi obat yang tidak diikuti mindset dan pengetahuan yang konkret ngawur, saya komplikasi. Baru nek wis nemen pion yang terakhir maju nggak apa-apa. Industri agama maju untuk mengkompensasi bahwa ini sudah takdir dari sono. Habis hidup kita tidak berkembang. Makanan apa tadi, farmasi, makanan sintetis. Ya, jadi industri makanan, farmasi, agama. Oke. Ini yang benar-benar mengacaukan kita hari ini. Saya berani mengatakan seperti ini untuk mengajak kembali mengkoreksi, agar nanti di dunia farmasi dan makanan dan agama itu lebih sama-sama mengkoreksi. Karena kalau ini diikuti mentalnya masih rendahan, ini batara kalah bagi kita. Ini disebut dajjal yang nyata hari ini. Karena masyarakat kita terjerat oleh sisa imperialis dan kapitalis yang akhirnya menghancurkan kita, ditelan oleh 3 trimurti atau triloka. Kekuatan kita tuh hancur karena ada 3 ini. Bayangkan kita hari ini orang tidak diedukasi bagaimana mengkonsumsi obat yang bagus, makanan yang oke, menjaga tubuh, tidak diterapkan pola hidup sehat. Puasa itu adalah konsep menerapkan hidup sehat ala Jawa kuno, zaman biyen. Karena kita tahu masalah yang terjadi di dalam tubuh kita itu karena dasarnya dari apa yang kita makan. Apa yang kita makan itu menjadi kimia, mempengaruhi struktur hormon dan akan mengubah struktur psikologis. Ketika struktur psikologis berubah,
Nah, mbok diterang ning ilmu tingkat tinggi iki ora mudeng-mudeng, Mas. Itu satu. Karena chemistry-nya konsumsi gulanya banyak, kolesterolnya banyak, tidak dikasih tahu bahwa itu berdampak kepada kehidupan dan sistem tubuh. Terus diwejangi ilmu, ya ngantuk no. Karena pada waktu itu inersia tubuh itu meningkat. Karena konsumsi gula tinggi dan minyak itu membuat kita ngantuk. Diwejang ono ilmu tingkat tinggi ya ora mudeng. Terus kita langsung bilang bahwa tanah duduk jatahe ora ketukulan ilmu bocah. Bukan kurang nutrisi dan tidak dididik menjadi bangsa yang cerdas kembali kepada dirinya yang sejati. Diri yang sejati itu bangsa ini sudah punya cara untuk mencerdaskan umat manusia. Makanya kan omega kita tinggi. Walaupun Eropa membandingkan bahwa konsumsi daging merah dari sapi itu memang tinggi. Bagus, makanya hari ini masalah yang terjadi ketika saya diskusi dengan berbagai teman saya pakar gizi gitu, ada stunting namanya. Jadi indikator yang dilihat pemerintah tuh anak-anak itu mengalami pertumbuhan tinggi badan apa tidak kan gitu. Kalau tinggi ini selaras dengan kognitif, otaknya bagus, jadi proteinnya oke, ya gizi tercukupi lah. Tapi kalau pendek tidak gitu. Tapi saya yang sedikit membantah, karena Pak Habibie itu ya cendek tapi pinter. Berarti bukan karena urusan indikator dari daging sapi gitu ya, atau daging-daging yang dari Eropa karena makannya sapi, tapi omega 3 tinggi di waktu itu. Maka ini premisnya selalu saya gerakkan, bangsa ini adalah bangsa maritim. Kenapa tidak mau makan ikan laut? Padahal nenggo namanya nek pindang gitu, tongkol nyapu gak makan nih, karena dibiasakan untuk tidak makan itu. Tak sebut dijajah oleh industri pangan, karena kamu dididik untuk memakan sesuatu yang bersifat impor. Tapi sesekali kamu harus tahu Jepang itu mengambil ikan kita untuk bahan susu, bahan apa, pinter-pinter Mas Wongi. Gue orang ngomong mbok ojong ikan urung mbok lungguh wis pinter iso sampai pencerahan itu. Makanya hari ini kita mengalami kemunduran begini karena nutrisinya tidak cukup. Nutrisi ini dikembangkan orang Jawa namanya upawasa. Di India namanya Ayurveda. Karena apa yang kita makan itu menjadi basic dasar evolusi pertumbuhan kita. Penting. Tanpa melakukan apa tuh namanya metodologi apapun, metode apapun, asal kemudian anak-anak kita dari kecil sampai remaja dibiasakan untuk mengkonsumsi ikan-ikan di laut, pasti akan cerdas dengan sendirinya. Setidaknya kan begitu. Jadi kan ilmu gizi itu ada makronutrien besar, karbohidrat, protein, lemak itu minimal dipenuhi. Nah, budaya Eropa mengembangkan bahwa makan protein itu lebih bagus. Tapi yang terjadi itu masih kalah dengan ikan laut menurut saya ya, menurut saya pribadi. Karena apa? Ternyata lemaknya juga tinggi. Akhirnya terjadi apa? Masalah yang terjadi di Eropa paling banyak itu cardiovascular disease. Masalah kardionya tinggi. Walaupun wongnya dhuwur, akhirnya yo pinter, tapi masalah loro jantungnya itu sistem kardionya yo tinggi. Tapi nek bangsa Asia Pasifik ketika tak amati karena konsumsi ikan laut, itu asam lemak omega 3 itu sangat memberi kekuatan di dalam kognitif. Walaupun persentase protein yang dibutuhkan untuk kemampuan itu tinggi daging sapi, tapi masalah lemaknya berbahaya daging sapi. Nah. Itu satu. Terus hari ini dikembangkan lagi bahwa diet yang bagus itu memakan buah dan sayur. Mas, hari ini apa sih yang tidak ada di Indonesia soal buah dan sayur? Maka konsep yang paling bagus yang ditemukan orang kita itu bukan masalah makan dagingnya, tapi ada ritual namanya mangsa. Mangsa itu menurutku adalah raw food, mengkonsumsi sesuatu yang segar, tidak mengalami pengolahan yang terlalu lebih gitu ya, akhirnya mengalami denaturasi pengolahan, itu sangat penting. Makanya wong Jawa mengembangkan tentang makanan segar, kulupan, urap-urap, itu juga untuk membuat tubuh kita tuh fresh. Ketika tubuh kita fresh, kecerdasannya fresh. Diterangnya apa yang mudeng. Maka zaman dulu nek esuk ki mangane pecel itu seger Mas, duduk sego pecel gitu. Nek sego pecel itu nambah gula. Di esuk tuh wayahe esuk dimasukkan lagi. Itu pendidikan spiritual. Holistik, komprehensif, integral. Maka baik kita hari ini itu merubah mindset, juga meningkatkan status ekonomi. Status itu dalam artian piye untuk mengelola hasil laut kita. Karena bangsa ini tuh menurutku hari ini tidak sedang menjadi dirinya. Kita terlalu banyak mengikuti ide-ide dari barat. Mentang-mentang kita banyak lulusan dari barat kan gitu. Tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana bangsa ini terbentuk, sejarah piye, mbiyen kita itu punya wilayah geopolitik, geografisnya, apa yang dikelola, desanya bagaimana. Itu tidak semuanya tahu. Mungkin ilmu barat hanya menunjang berapa persen, Mas. Tapi ketika kita itu menggunakan
standar negara maju untuk merubah paradigma bangsa kita itu terlalu kecepatan, mental kita belum siap. Kita hanya terus dilatih, diseret untuk bertumbuh, tapi belum siap kaki dan otot kita untuk berjalan. Makanya kembali dulu ke ajaran Nusantara, gali sedikit-sedikit wisdom yang ada di sini, baru nanti mulai mapan. Nah, kita ngapain ikut standar negara maju? Hanya kita dibilang bahwa kita nomor 3. Ora iso, nek pengen maju, noleh, explore ke dalam. Makanya enek gagasan kembali kepada jati diri itu maksudnya. Kembali mengetahui bagaimana bangsa ini ada, terjadi, dan terbentuk. Ojo langsung kowe nggawa ide keren saka barat terus mbok tanamkan ke sini. Iya. Nah, ini tentang keteladanan. Kalau Mas Tunjung sendiri, seperti apa pola makannya? Misal antara pagi, siang, malam gitu, atau pagi nggak makan, gimana coba? Karena aku ini wong merdeka, jadi aku tetap masih rokok. Iya. Ya, sebagaimana setidaknya rokok itu hiburanku, placebo efekku, dan onaniku lah begitu. Terus aku masih minum kopi, tapi aku disiplin. Minimal makan itu aku hanya 1 hari. Karena kan siklus makan itu 1 kali sehari. 1 kali sehari. Aku tuh seneng makan gurih, Mas. Kayak umbulan Paranggi deh. Aku seneng makan gurih. Tanya Mas Ro. Sekali aku makan pas acara, aku tak los ke. Tapi sekali aku tirakat ya tirakat. Itu pilihannya. Karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Tapi minimal amati siklus lah. Jadi kalau sampai jam segini itu Anda masih boleh makan lah jam 8 ya. Jam 12 siang menurut saya sampai jam 8 itu proses memakan, menelan. Nanti jam 8 sampai jam 12 malam itu proses reabsorpsi, menyerap. Ojo mbok tambah mangan meneh, ojo ngemil meneh. Nanti jam 1 sampai jam 2 lah. Itu asimilasi, menyerap mana yang oke dan sisanya dikeluarkan. Nanti jam 3 sampai jam 10 pagi itu mengeluarkan ekskresi. Iku aja ditambahi manganan-manganan sing abot meneh. Pomone pengen mangan ya zaman dulu ngemahe ya kunir, ngombe banyu hangat atau yang makan segar. Itu pendidikan. Itu wis upawasa. Walaupun nanti ada budaya lagi nek ngebleng enak apa, tapi dasarnya itu. Iya. Misalnya nek dino niki jenengan mangan los, olah lah sampai bengi nggo los gitu. Tapi pastikan sesuk-esuk aja mbok tambah meneh. Manganmu baru pulih jam 3 jam 4. Gak apa-apa, mbok losnya gak apa-apa, tapi rentannya harus jalan. Akhirnya kembangnya menjadi intermittent fasting itu nek hari ini. Cuma nah aku nganggo kuwi. Lah piye to nek awake dhewe meditasi terus jerone panganan awake dhewe blegendekan. Ya ora keteko suwung, ngantuk. Ini logis dan diikuti penelitian yang ada, dan saya meneliti dari Rontal dan belajar, tak eksplor sendiri bahwa ternyata cerdas bangsa ini dari awal. Ajaran ini adalah ajaran kecerdasan, maka saya sebut menjadi kebanggaan tersendiri kalau saya adalah pewaris DNA secara genealogis bangsa maritim. Gede no hatimu ngomong bangsa maritim, itu step pertama untuk meningkatkan kemajuan peradaban bangsa kita kembali.